Naskah Pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar. Dalam Rakernas ADRI dan International Conference ADRI 30. Bangkok, Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPP ADRI, Profesor Dr. A. Fathoni Rodli beserta jajaran. Para akademisi, peneliti, dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia. Para narasumber dan peserta Rapat Kerja Nasional ADRI dan International Conference ADRI 30 di Bangkok. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam forum yang penuh berkah ini. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia, ADRI, yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan di tanah air. Tema yang diangkat dalam forum ini, yaitu, pendidikan transformatif, pedagogi modern, implementasi AI dalam mencapai Indonesia Emas, serta kebijakan Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama dan inovasi pendidikan, sangat relevan dengan tantangan dan peluang yang kita hadapi saat ini. Pendidikan sebagai pilar utama dalam Islam. Hadirin yang saya hormati. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq 1. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pencarian ilmu adalah fondasi utama dalam Islam. Ilmu pengetahuan bukan hanya sarana untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah. Dengan dasar ini, transformasi pendidikan menjadi kewajiban kita bersama, termasuk dalam menghadapi era teknologi dan kecerdasan buatan, AI. Moderasi beragama sebagai landasan pendidikan transformatif. Saudara-saudara sekalian, Kementerian Agama terus mendorong moderasi beragama sebagai prinsip utama dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan inklusif. Moderasi bukan berarti memoderasi ajaran agama, melainkan menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dengan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari umat beragama yang hidup berdampingan dalam keragaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikian, pula, kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran Surat Al-Baqarah 143. Umat yang wasatiyah, moderat, adalah umat yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara iman dan ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi tantangan kita dalam mengintegrasikan teknologi modern seperti AI dalam pendidikan tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal. Implementasi AI dalam pendidikan Islam dan moderasi beragama. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence, AI, kita harus bersikap bijaksana dan proaktif. Teknologi ini bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk memperkuat kapasitas intelektual dan spiritual kita dalam menghadapi tantangan zaman. AI untuk memperluas akses pendidikan Islam. Pembelajaran daring, online learning, berbasis AI dapat memperluas akses pendidikan ke daerah-daerah terpencil, termasuk di pesantren dan madrasah yang memerlukan penguatan infrastruktur teknologi. AI dapat digunakan untuk mengembangkan materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk dalam pengajaran Al-Quran, tafsir, dan fikih secara interaktif.
AI dalam penguatan moderasi beragama. Teknologi AI dapat membantu memetakan narasi keagamaan di media sosial dan mendeteksi potensi radikalisme atau ekstremisme sejak dini. Ini memungkinkan kita untuk merespons dengan pendidikan yang moderat dan inklusif. Konten keagamaan berbasis AI juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan dakwah yang ramah dan toleran, menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Etika dalam pemanfaatan teknologi. Meskipun teknologi AI membawa banyak manfaat, kita harus tetap menjaga etika dalam penggunaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 36. Dengan demikian, penggunaan AI dalam pendidikan harus selalu diarahkan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan Kementerian Agama dalam mendukung inovasi pendidikan. Hadirin yang saya banggakan, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi dalam pendidikan keagamaan dengan beberapa kebijakan strategis. Digitalisasi pendidikan keagamaan. Penguatan infrastruktur digital di madrasah dan pesantren untuk memastikan akses teknologi yang merata. Pengembangan platform pembelajaran berbasis AI yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan. Pelatihan dan workshop bagi guru dan dosen untuk mengintegrasikan moderasi beragama dalam kurikulum dan metode pengajaran. Mendorong penelitian di perguruan tinggi tentang peran teknologi dalam mendukung pendidikan keagamaan yang moderat dan inklusif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan ADRI. Kementerian Agama mendorong kerjasama dengan ADRI dan perguruan tinggi untuk memperkuat riset keagamaan, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dan pengabdian masyarakat dalam rangka membangun toleransi dan harmoni sosial. Sebagaimana telah saya sampaikan, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban. Pendidikan tinggi Islam memegang peranan penting dalam menyiapkan generasi pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan moderat. Kebijakan pendidikan tinggi Islam. Kementerian Agama memiliki komitmen kuat untuk terus mengembangkan perguruan tinggi keagamaan Islam, PTKI, baik negeri maupun swasta, untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Peningkatan mutu akademik PTKI. Kami terus mendorong akreditasi dan standarisasi kurikulum di semua perguruan tinggi keagamaan Islam agar sesuai dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pendidikan tinggi Islam harus mampu beradaptasi dengan teknologi modern seperti AI, namun tetap mempertahankan jati diri keislaman yang kuat. Internasionalisasi pendidikan tinggi Islam. Salah satu fokus kami adalah membuka jalur kerja sama internasional untuk PTKI dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. Ini penting untuk memperkenalkan pemikiran Islam moderat di kancah global dan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat peradaban Islam yang damai dan toleran. Program Student Exchange, Joint Research, dan konferensi internasional seperti yang kita hadiri saat ini, adalah bagian dari upaya memperkuat jejaring global tersebut. Kebijakan pengembangan dosen PTKI dan TAIS. Hadirin yang saya banggakan, dosen adalah pilar utama dalam transformasi pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, TAIS, maupun negeri menjadi prioritas dalam kebijakan Kementerian Agama. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesional dosen. Kami mendorong dosen untuk terus meningkatkan kualifikasi akademik hingga jenjang doktoral, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beasiswa dan program bantuan pendidikan untuk dosen TAIS juga terus ditingkatkan. Selain kualifikasi akademik, dosen juga harus memiliki kompetensi teknologi agar mampu mengintegrasikan AI dan digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Penguatan kapasitas riset dosen. Penelitian berbasis pengembangan ilmu keislaman dan teknologi menjadi fokus utama.
Kami memberikan dukungan dana riset untuk penelitian interdisipliner yang menggabungkan studi Islam dengan ilmu sains dan teknologi. Dosen didorong untuk menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, sehingga kontribusi akademik dari PTKI dan TAI semakin diakui di tingkat global. Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain pengajaran dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu fokus pengembangan dosen. Dosen TAIS harus menjadi agen perubahan di masyarakat, terutama dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan damai. Kami mendorong dosen untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi dan inovasi sosial, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan penguatan moderasi beragama. Tantangan dan harapan ke depan. Hadirin yang saya hormati, kita menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Namun, saya percaya bahwa dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, kita bisa menjadikan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai pusat unggulan pendidikan yang mampu menghasilkan generasi cerdas, berakhlak, dan inovatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Ayat ini adalah motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dalam bidang pendidikan, karena ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita menuju rahmatan lil alamin. Kebijakan digitalisasi pendidikan di semua jenjang. Hadirin yang saya hormati, transformasi digital di dunia pendidikan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Pandemi COVID-19 telah mempercepat kesadaran kita akan pentingnya digitalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Agama telah merumuskan kebijakan strategis dalam mendukung digitalisasi pendidikan di semua jenjang, mulai dari Raudatul Atfal, hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, PTKI. 1. Penguatan infrastruktur teknologi di lembaga pendidikan keagamaan. Kami berkomitmen untuk memperkuat akses teknologi di seluruh madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan. Hal ini termasuk penyediaan perangkat keras dan jaringan internet yang memadai, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal secara infrastruktur. Laboratorium digital dan pusat teknologi informasi akan diperluas di lingkungan pendidikan keagamaan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. 2. Pengembangan platform pembelajaran digital. Kami mengembangkan platform e-learning berbasis AI yang mampu menyediakan materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Platform ini juga akan mengintegrasikan materi-materi keislaman dengan pendekatan pedagogi modern, sehingga nilai-nilai agama tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembelajaran. 3. Peningkatan kompetensi digital guru dan dosen. Pelatihan literasi digital bagi guru, ustadz, dan dosen menjadi prioritas. Kami mendorong semua tenaga pendidik untuk tidak hanya memahami penggunaan teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan konten digital yang kreatif dan inovatif. Program Digital Literacy for Islamic Educators akan menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan semua pendidik mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. 4. Pemanfaatan AI dalam pengelolaan pendidikan. Teknologi Artificial Intelligence, AI, akan digunakan tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Sistem manajemen berbasis AI akan membantu memantau perkembangan akademik siswa dan mahasiswa, mempermudah proses evaluasi, serta meningkatkan efisiensi administrasi di lembaga pendidikan. 5. Etika digital dalam pendidikan keagamaan. Digitalisasi tidak boleh mengabaikan aspek etika dan moral. Kami memastikan bahwa penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan keagamaan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Materi tentang etika digital, moderasi beragama dalam era digital, serta literasi media sosial akan diintegrasikan dalam kurikulum untuk membekali generasi muda menghadapi tantangan dunia maya.
Tantangan dan harapan ke depan. Hadirin yang saya hormati, kita menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Namun, saya percaya bahwa dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, kita bisa menjadikan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai pusat unggulan pendidikan yang mampu menghasilkan generasi cerdas, berakhlak, dan inovatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Ayat ini adalah motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dalam bidang pendidikan, karena ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita menuju rahmatan lil alamin. Penutup. Akhir kata, saya berharap Rakernas ADRI dan International Conference ADRI 30 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam membangun pendidikan tinggi Islam yang unggul dan moderat. Mari kita jadikan teknologi dan kecerdasan buatan sebagai alat untuk mempercepat transformasi pendidikan, tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan kebangsaan yang telah menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia.